Setelah sebelumnya diceritakan kalau Jack, Nelly, David, dan Dixon akhirnya berhasil membalaskan kematian rekan-rekan mereka dari unit investigasi khusus militer, mereka justru bisa menangkap seorang senator yang terlibat dan bahkan mendapatkan puluhan juta dolar untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Dan sampai di sini pun setelah mendapat uang sebanyak itu, Jack masih tetap pada kehidupan lamanya, meninggalkan semua uang tersebut kepada Nelly dan kembali menjadi seorang musafir. Singkat cerita, setelah Jack mengembara dari satu kota ke kota lain, dia akhirnya tiba di sebuah kota kecil di mana Jack lagi-lagi terlibat dalam sebuah kasus kejahatan. Saat itu, Jack yang sedang mampir di sebuah toko kaset, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah aksi percobaan penculikan yang terjadi tepat di depan matanya kepada seorang pemuda cupu anak orang kaya bernama Richard. Dan melihat hal itu, tanpa ragu, Jack pun langsung turun tangan untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun Jack yang biasanya tetap tenang dalam segala situasi, bahkan saat nyawanya terancam sekalipun, saat itu justru kelihatan panik dan tidak sengaja menembak seorang polisi yang tiba-tiba muncul di TKP yang membuatnya mau tidak mau harus segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah berhasil meloloskan diri, Jack lalu mencuri sebuah mobil dan berniat untuk meninggalkan Richard begitu saja di sana karena dia harus segera menghilang dari peredaran. Namun Richard ternyata punya ide lain di mana dia justru memaksa Jack untuk mengantarkannya pulang agar dia bisa bertemu dengan orang tuanya. Richard mengatakan kalau orang tuanya adalah seorang konglomerat dan dia pasti akan membalas kebaikan Jack karena telah menyelamatkannya dari penculikan. Get in, Richard. Singkat cerita, Jack akhirnya sampai di rumah Richard di mana pertama-tama dia harus melewati sebuah pos pemeriksaan yang dijaga oleh seorang bodyguard tinggi besar bernama Paul. Di sini sebenarnya Jack sudah merasa aneh melihat kekayaan yang di luar nalar dari seorang pedagang dan penjagaan yang terlalu berlebihan hanya untuk sebuah rumah tinggal. Namun Richard berdalih kalau hal itu diperlukan mengingat ayahnya adalah seorang konglomerat dan banyak pihak yang mungkin ingin menjatuhkannya. Selain itu, ada juga seorang kepala keamanan bernama Duke. Tidak sejudes Paul, tapi sama-sama agak nyolot, di mana dia terlihat sama sekali tidak peduli dengan kedatangan Jack saat memintanya untuk segera pergi menemui ayahnya Richard setelah mendengar apa yang terjadi kepada anaknya. You better do what he says. Dan dari sana, Jack lalu bertemu dengan Zachary, ayahnya Richard sekaligus konglomerat pengusaha karpet yang langsung bisa mengenali Jack dari reputasinya di mana dia telah mendapatkan semua info tentang Jack Reacher dan justru langsung menginterogasinya terkait kejadian yang baru saja terjadi di mana hal itu sekaligus menunjukkan kalau sumbernya di bidang intel tidak main-main. New England college towns. Menyadari hal itu, Jack lalu menjelaskan kalau dia adalah seorang veteran penyidik militer yang sudah terbiasa memperhatikan hal-hal kecil. Oleh karena itu, dia langsung menyadari kalau ada yang tidak beres saat melihat mobil penculik dan langsung bertindak secepat mungkin. Sialnya karena saat kejadian Jack tidak sengaja menembak seorang polisi, dia pun kini harus bersembunyi untuk sementara waktu demi menghindari pengejaran. Let me think it over and all. Di sini sebelum meninggalkan ruangan, Jack juga sempat mencengkeram gelas yang ditawarkan oleh Zachary sebelumnya untuk meninggalkan sidik jarinya sehingga dia bisa mencari info dari sidik jari tersebut. Di mana Zachary justru akan menawarkan pekerjaan untuk menggantikan posisi pengawal anaknya. Everything we do here is serious. Welcome to the team, Reacher. Setelah berhasil membuktikan backgroundnya bahwa Jack bukanlah seorang veteran kaleng-kaleng dengan nyali patungan, dia akhirnya direkrut oleh Zachary dan diizinkan tinggal di tempat tersebut dan tanpa membuang waktu, Jack langsung menggeledah kamar tempat tinggalnya untuk memastikan tidak ada alat penyadap yang dipasang di sana sampai akhirnya ketika dia benar-benar yakin kalau semuanya sudah aman. Ya. I'm in.
Ternyata sedari awal Jack memang mengincar untuk menyusup ke dalam tempat tersebut. Sedikit flashback ke beberapa hari sebelumnya di mana Jack secara tidak sengaja melihat musuh lamanya saat masih aktif di militer. Dia langsung menelpon markas untuk mencari tahu tentang hal itu. Namun berhubung perwira yang ingin diajak bicara olehnya sedang tidak ada di tempat, Jack akhirnya meminta bantuan prajurit yang menerima teleponnya untuk melacak plat nomor orang yang dia lihat dan memintanya untuk segera menghubunginya lagi. Can I reach you this number? Take down where I'm staying. Kebetulan orang yang sedang dicari Jack ternyata juga adalah buronan DEA, saudaranya FBI yang khusus mengurus penyalahgunaan narkoba, sehingga begitu prajurit yang dimintai tolong oleh Jack mencari informasi mengenai orang-orang yang sudah ditandai, sistem kepolisian federal langsung mendapatkan notifikasi dan saat itulah 3 agen khusus bernama Davy, Elliot, dan Gilly langsung mendatangi Jack untuk menanyakan tentang hal itu. I don't know what you want from me, but I know I want nothing from you. Agen Davy lalu menjelaskan kalau mereka sedang melakukan penyelidikan atas perusahaan impor karet milik Zachary, di mana mobil yang sebelumnya dilihat oleh Jack adalah milik salah satu dari rekan bisnisnya. Dan setelah mengetahui kalau Jack juga memiliki kepentingan dengan orang tersebut, artinya untuk saat ini mereka punya tujuan yang kurang lebih sama. Oleh karena itu, Davy lalu berniat untuk meminta Jack bekerja sama karena semua orang juga sudah mengetahui reputasi Jack yang lumayan bejir dan akan menguntungkan jika mereka bekerja sama. At least until you do something for me. So what can I do for you, Reacher? Di sisi lain, Jack sebenarnya setuju-setuju saja dengan permintaan Davy. Namun sebelum itu, dia minta kepada mereka untuk mengecek catatan rumah sakit di suatu wilayah beberapa tahun silam untuk mencari seseorang. Jika mereka berhasil mendapatkan info tersebut, maka Jack baru akan ngobrol mengenai kerjasama mereka. You find something, call me. Maybe then we can talk about what you need. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun kembali bertemu setelah Davy berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Jack. Sayangnya, tidak ada catatan apapun mengenai siapa orang yang dicari Jack sebenarnya karena menurut data dari rumah sakit, orang itu ditemukan terdampar di sebuah pantai dalam kondisi sekarat dan mengalami gegar otak karena ada peluru kecil yang bersarang di kepalanya. Meskipun begitu, dia bisa kembali pulih dalam 6 bulan walaupun mengalami sedikit amnesia. Commanded the 110th Special Investigations Unit of the Military Police. Mendengar hal itu, Jack pun menjelaskan kalau orang itu dulunya juga merupakan seorang intelijen militer bernama Quinn, di mana dulunya dia korupsi dengan menjual rancangan senjata ke pihak musuh demi uang. Saat itu sebelum Jack membentuk unit investigasi 110, dia sempat diperintahkan untuk menangkapnya, namun sayangnya gagal dan sejak saat itulah Quinn menghilang entah kemana sampai kemarin Jack akhirnya melihatnya lagi. And now you want to find him. Di sini, Davy lalu mengajaknya keluar untuk bicara empat mata di mana dia mengaku kalau sebenarnya dia dan kedua rekannya sedang melakukan penyelidikan secara tidak resmi seperti yang biasa dilakukan Jack sebelum-sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada kesalahan teknis dalam penyelidikan mereka sebelumnya sehingga atasannya membebas tugaskan Davy dan rekan-rekannya dari kasus tersebut. Nah, masalahnya, Davy kebacut terlanjur menyusupkan seorang informan andalannya yang masih berusia 20 tahun bernama Teresa ke dalam circle-nya Zachary dan sekarang dia justru kehilangan kontak dengannya yang kemungkinan besar penyamarannya telah ketahuan. Lalu berhubung penyelidikan yang dia lakukan sudah tidak resmi, Davy tidak bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan dan karena itulah dia ingin meminta bantuan Jack untuk menyusup ke sana dan mencari keberadaan Teresa sekaligus mencari tahu apa hubungan Zachary dengan Quinn, target operasi Jack saat masih aktif di militer dulu. Dari sanalah, mereka lalu menyusun skenario penculikan terhadap Richard karena beberapa waktu yang lalu dia juga sempat diculik dan mereka bisa memanfaatkan hal itu sebagai awal pintu masuk mendekati Zachary tanpa dicurigai. Artinya, semua yang dilakukan Jack sudah direncanakan termasuk kedua rekan Davy yang berperan sebagai penculik dan polisi yang ditembak Jack sebelumnya. Funny to me, boys. Me too. Kembali ke masa sekarang setelah berhasil masuk dan direkrut oleh Zachary tanpa adanya kecurigaan sama sekali. Malam harinya, Jack langsung mulai menjalankan aksinya yang pertama, yaitu memeriksa gudang belakang tempat di mana dia direkrut sebelumnya.
Dan setelah diam-diam menyelinap keluar kamar lewat jendela, Jack akhirnya berhasil sampai di gudang belakang di mana tepat seperti dugaannya, dia menemukan ada sebuah ruangan rahasia di bawah tanah yang sayangnya sudah kosong. Namun di sana, Jack berhasil menemukan sebuah anting yang kemungkinan milik Teresa, informan agen Davy yang menghilang, dan itu artinya Teresa sebelumnya memang benar-benar ditahan di tempat tersebut. But she was. Menyadari hal itu, Jack pun langsung bergegas menghubungi agen Davy untuk memberitahukan temuannya, di mana meskipun dia tidak melihat adanya tanda-tanda bekas penyiksaan di tempat itu, namun dengan reputasi seorang Queen yang dia kenal, hal itu justru bisa menjadi pertanda buruk bagi Teresa karena mereka tidak akan membiarkannya hidup tanpa suatu alasan. Sayangnya saat itu Jack tidak bisa melanjutkan penyelidikannya untuk mencari petunjuk lain karena dia harus segera kembali ke kamarnya sebelum aksinya ketahuan. I gotta get back to my room before the rest of the house wakes up. Dan benar saja begitu Jack keluar dari gedung, di saat yang bersamaan ada seseorang yang datang ke rumah itu dan langsung menemui Duke untuk melaporkan tentang keberadaan mobil penculik Richard yang sudah berhasil ditemukan. Ternyata tujuan orang itu datang ke sana adalah untuk menjemput Jack karena dialah satu-satunya orang yang bisa mengkonfirmasi mobil penculik yang ditemukannya. Jack pun langsung buru-buru balik ke kamar dan meskipun harus berjalan memutar di mana badan sebesar itu harus manjat genteng, dia tetap berhasil kembali ke kamar tepat sebelum Duke sampai di sana sehingga Duke sama sekali tidak curiga dan langsung memintanya segera bersiap pergi ke gudang penyitaan Polantas untuk mengecek mobil penculik yang dimaksud. Begitu Duke meninggalkan kamar, meskipun pickup yang dipakai sebelumnya sudah aman, steril, tidak ada sidik jari dan tidak akan mengarah kemanapun, Jack lalu segera menghubungi Davy dan memintanya untuk lebih dulu pergi ke tempat penyitaan itu sebelum dia sampai di sana karena dia khawatir kalau skenario mereka akan terbongkar mengingat barang bukti yang ada di sana tidak akan sama dengan pemberitaan yang viral sebelumnya. I'll do what I can, but you better move your ass. We're leaving now. Singkat cerita, Davy bersama dengan Gilly akhirnya tiba di tempat itu dan langsung masuk ke sana untuk menyembunyikan mobil yang sebelumnya dipakai oleh Richard dan pengawalnya karena harusnya kan kalau ada ledakan granat yang menewaskan pengawalnya, mobilnya akan penuh dengan bercak darah meskipun padahal itu hanya rekayasa yang dibuat oleh Davy dalam laporannya karena faktanya pengawalnya masih hidup dan mereka sekap selama ini. The Audi's pinned in. I got him. I can't sleep in this thing. It's fucking uncomfortable. You can't lift the paint can without your... Sialnya meskipun sudah berusaha mengulur waktu, sebelum Davy sempat memindahkan mobil itu, Jack keburu tiba di sana dengan seseorang yang kita panggil saja Brody yang ditugaskan untuk mencari informasi dari mobil pelaku penculikan Richard sebelumnya. Di mana hal itu akan merepotkan jika dia sampai menyadari keanehan kondisi mobil sedan mereka yang kondisinya tidak sama dengan yang ada di berita. Beruntung Davy mampu berpikir cepat dengan mengganti plat nomor mobil tersebut dengan mobil lain yang ada di sana, di mana Jack juga langsung mengcover hal itu. These aren't main plates. Dari sana, Jack lalu diantar kembali ke rumah oleh Brody di mana Jack yang baru saja akan rebahan langsung diminta untuk kembali menemui Duke di lantai bawah oleh Zachary karena dia punya tugas baru untuk Jack yaitu menjadi supir truk pengiriman karpet perusahaannya. When we say you can, wait here. Saat sedang menunggu perintah selanjutnya, Paul yang sejak awal kedatangan Jack jelas kelihatan agak sensi dengannya, kemudian menantang Jack sparring untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Namun Jack yang sadar kalau secara kekuatan dia jelas akan kalah dari Paul, kemudian justru menantangnya untuk adu panco dengan dalih kalau cara itulah yang paling tepat untuk mengukur kekuatan seseorang. Mine. Easy. Di sini, Paul yang sudah yakin akan menang pun tentu saja menyetujui usul Jack dan langsung all-in mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun ketika sudah di tengah jalan, tanpa aba-aba Jack langsung melepaskan tangannya yang otomatis membuat Paul terkena tinjunya sendiri. Beruntung Duke segera muncul dan memanggil Jack sebelum geger-geden di antara mereka terjadi. And boss wants it done now. Trucking what? Di sisi lain, diperlihatkan Davy, Gilly, dan Elliot yang sedang berada di sebuah rumah di tengah hutan, tempat di mana mereka diam-diam menahan salah satu pengawal keluarga Zachary yang mengantarkan anaknya tempo hari untuk berusaha menggali informasi mengenai Teresa. Namun sampai saat itu mereka masih belum bisa mendapatkan informasi apapun dari orang tersebut hingga membuat Davy emosi dan lepas kendali. Perlu diingat kalau operasi yang sedang mereka jalankan bersama Jack ini adalah operasi ilegal yang tentu saja bisa mendatangkan
mendatangkan masalah bagi mereka sendiri jika ketahuan oleh atasannya atau departemen federal lain. So, agar keadaan tidak bertambah ruwet, Gilly meminta Davy untuk menenangkan diri dan menjauh dari sandera mereka. Kembali ke Jack setelah puas mempermainkan Paul sebelumnya, dia lalu dibawa oleh Duke ke gudang perusahaan karpet milik Zachary, di mana Jack diminta untuk mengirimkan salah satu truk mereka menuju ke kota sebelah. Melihat kesempatan itu, Jack pun langsung menghubungi Davy dan memintanya untuk menunggu di rest area yang sudah dia tentukan untuk diam-diam memeriksa muatan dari truk tersebut. Siapa tahu mereka bisa menemukan barang-barang ilegal yang diselundupkan oleh Zachary yang bisa mereka jadikan alasan untuk melakukan penangkapan secara resmi. So, setelah mendapatkan informasi rute dan jadwal perjalanan Jack, Davy pun bergegas pergi bersama Gilly menuju lokasi yang diminta oleh Jack. Wise ass. I'll see you soon. Tidak hanya itu, Jack kemudian juga menghubungi Nelly untuk memintanya memeriksa latar belakang beberapa nama anak buah Zachary tanpa memberitahukan kasus yang dia selidiki. Jack mengatakan untuk saat ini dia tidak bisa melibatkan orang lain karena semuanya masih dikerjakan secara rahasia. I'll check in a day or two. I know the guy running this and I can't have anyone else involved. Tidak berselang lama, Jack akhirnya sampai di rest area dan bertemu dengan Davy yang sudah menunggunya di tempat itu. Namun saat membuka box belakang truk tersebut, mereka hanya menemukan karpet dan tidak ada barang mencurigakan lain. Karena mereka menduga Zachary dan komplotannya berusaha menyelundupkan narkoboy, Davy juga meminta bantuan salah satu rekannya dari regu anjing pelacak kepolisian untuk memeriksa isi truk tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Sampai di sini, Jack menduga kalau tugasnya tersebut hanyalah sebuah tes loyalty di mana Zachary kali ini mungkin berniat untuk menguji kesetiaannya sebelum benar-benar akan diberi tugas berbahaya. Dan karena dia tidak menemukan apapun, Jack akhirnya memutuskan untuk segera kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi yang diperintahkan. Singkat cerita, Jack akhirnya berhasil sampai di lokasi tepat waktu dan diminta untuk mengembalikan truk kosong lain kembali ke gudang. Awalnya, Jack mengira kalau semuanya berjalan lancar, namun begitu sampai di gudang, benar saja, Brody sudah menunggunya di sana setelah seharian memantau pergerakan Jack dari GPS yang dipasang di truk yang dikendarainya. Dari gerak-geriknya, kemungkinan Brody mulai mencurigai Jack di mana dia sempat menanyakan beberapa hal terkait kasus penculikan Richard setelah dia menemukan beberapa kejanggalan di sana. I need to go. Awalnya, Jack tidak ingin meladeni Brody dan berniat untuk meninggalkannya begitu saja. Namun begitu mendengar Duke datang, Jack langsung berubah pikiran dan terpaksa membungkam Brody dengan menghabisinya karena khawatir kalau penyamarannya akan terbongkar jika Brody sampai membuka mulut. Angel talks too much.